wis pokoknya aku wani mati. Ya, wani mati ku berarti utangnya akeh. Ngoten nggih. Jadi utangnya akeh wani mati. Apa maneh utang akeh bojo dicengklak tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ithnani yakrahuhuma ibnu adama. Ada dua hal yang mana dua hal ini umumnya dibenci oleh anak cucu Adam, termasuk kita semuanya. Apa itu? Yakrahul mauta, yaitu pertama benci dengan kematian. Kenapa? Padahal wal mautu khairun lahu minal fitnati. Padahal kematian itu lebih baik baginya dibanding dengan fitnah. Wa yakrahu qillatal mali. Dan yang kedua adalah benci terhadap sedikitnya harta benda atau miskin. Padahal waqillatul mali, sedikitnya harta benda itu aqallu lil hisabi, sedikit pula tentang perhitungannya. Jadi ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya pendek, tapi dua hal ini ditakuti, Pak. Ya. Jadi pertama, kematian. Mati itu tidak seperti sunat. Pak Eho sudah sunat ya? Alhamdulillah. Tapi jangan ditunjukkan di sini, Pak, ya. Nggak usah ditunjukkan nanti. Ya. Jadi mati itu tidak seperti sunat. Siapa yang berani duluan? Tidak. Kecil bisa mati. Ya. Bisa jadi bapak-bapak yang di sini yang masih muda-muda mati duluan. Sayang yang agak tua ini mati terakhir. Boleh jadi begitu. Ya. Anak sunat beda. Anak sunat 7, nomor 1, 2, 3, 4. Yang nggak berani di belakang, Pak, nangis dulu. Yang berani saya duluan. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, tidak bisa diundur, juga tidak bisa didahulukan. Saya punya teman namanya Ghazali, Pak, dulu, Pak. Dia itu pandai, ya, sampai-sampai hafalan arba'in itu duluan dia menang. Ya, tapi karena dia ini main-main dengan ilmu mahabbah, karena senang seseorang wanita, akhirnya terganggu. Nah, ketergangguan ini sampai-sampai naudzubillah, dia bunuh diri. Ya, bawa gunting, karena dulu kita kecil-kecil itu kerjaannya bikin tas, Pak, digesek itu. Ya, ditancapkan di sini, nggak mati. Ya, karena belum waktunya mati. Lalu dibawa ke menur. Di menur itu juga gitu. Ditancapkan pisau, nggak mati juga. Akhirnya yang ketiga mati, Pak. Makanya kalau bunuh diri jangan coba-coba sampai 3 kali, Pak. Ya, cukup 2 kali aja. Ya, kalau menurut teman saya ini nggak meninggal kalau 2 kali. Nah, ini kematian itu dibenci. Kenapa orang itu sampai takut mati, sampai benci mati? Sebenarnya mati itu tidak usah ditakuti, mati itu tidak usah dibenci. Semua yang kita tunggu belum tentu datang, tapi kalau kematian tidak usah ditunggu, pasti datang. Contoh umpamanya saya janjian dengan seseorang, belum tentu orang yang janji dengan saya ini bisa datang tepat waktu. Tapi kalau kematian, nah, supaya kita itu tidak takut mati, itu ada resepnya. Pertama adalah persiapan, Pak. Siap. Coba kalau kita itu menjadi anak sekolah, ini ada Pak Guru ini, Pak Edi ini Pak Guru, Pak, ya. Guru, kepala sekolah. Setelah kepala sekolah
kepala satpam, kepala satpam, ya. Jadi anak-anak ini juga perlu persiapan. Ada lagi Pak dosen, gak masuk ini, ya, Pak Yusuf ini, Profesor Dr. Yusuf, tidak pakai Qardhawi tapian, ya, akhir-akhir tahun ini mendapat gelar lagi, yang diburu gelar ini YouTuber, ya. Jadi anak kecil pada dipanggil oleh Pak Jokowi, kalau kamu besar ingin jadi apa? Jadi YouTuber, Pak. Loh, ini termasuk gelar yang paling pasti dikatanya. Nah, anak sekolah yang sudah siap dengan pelajarannya, kalau ada guru ngomong begini, anak-anak besok pagi ulangan ya, yang nggak siap, waduh Pak, yang siap jangan besok Pak, sekarang nggak apa-apa, ya. Ini persiapan. Jadi orang yang nggak siap mati, yang nggak berani mati, berarti nggak siap mati. Padahal, ya, kalau kita itu berani hidup, harus berani mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangan sampai bahkan fi burujim musayyadah, di benteng yang kokoh, dalam Al-Quran disebutkan gitu, pasti akan mati. Kalau nggak percaya, besok mau mati, undang satpam tahap 1, tahap 2, suruh keliling, mati, ya. Jadi kalau sudah waktunya tidak bisa. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Jadi mati ini perlu persiapan. Makanya di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu disebutkan bahwa sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wa yansauna khomsan. Jadi kelak suatu zaman umat kita akan mengalami senang 5 tapi melupakan 5, termasuk apa? Ayuhibbuna dunya wa yansaunal uqba. Ya, jadi senang dunia, takut akhirat. Ya, jadi melupakan akhirat. Kita perlu persiapan. Alhamdulillah yang sini-sini nih tak lihat tuwek-tuwek kabeh, Pak, ya. Sing nom gak ono iki. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti generasi muda bisa mengikuti jejak-jejak kita. Ini persiapan untuk apa? Untuk kematian kita. Dipanggil kapanpun itu kita akan siap. Mati itu pasti, Pak. Ya. Jadi jangan kira saya ini disiapkan mati di sini, saya pindah di sana tidak akan mati, tidak bisa. Ya, ada suatu cerita, ada anak muda ke Nabi Sulaiman. Di sana juga ada malaikat maut, malaikat Israel. Anak ini dilihat terus oleh malaikat Israel. Takut, Pak. Setelah itu anak ini keluar. Ya, lalu malaikat Israel yang apa bentuknya seperti manusia ditanya oleh Nabi Sulaiman, malaikat Israel, jenengan kok lihat pemuda itu bagaimana? Iya, pemuda ini saya lihat terus ini, saya punya kepentingan sama dia. Akhirnya malaikat Israel keluar. Lalu pemuda ini datang lagi kepada Nabi Sulaiman, tanya, Nabi Sulaiman, siapa dia kok lihat saya terus? Tahu kamu? Enggak. Dia adalah malaikat Israel. Tambah takut dia ini. Ya. Akhirnya si pemuda ini ingin minta kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, engkau diberi kekuasaan oleh Allah, bisa mengendalikan ya jin, bisa mengendalikan angin. Tolong saya diterbangkan. Ya. Dari Palestina ini ke India, ke Cina, ya, wafil riwayatin India, wafil riwayatin Cina. Akhirnya diterbangkan ke Cina, ya. Lalu malaikat Israel ini datang kepada Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman tanya, hai malaikat Israel, kenapa engkau kok selalu melihat dengan teliti pemuda itu? Iya Nabi Sulaiman, saya ini heran. Kenapa? Catatan di tempat saya
anak muda ini meninggalnya di Cina. Nah, kenapa kok masih di sini? Nah, gitu lah. Akhirnya cerita Nabi Sulaiman, iya, tadi dia minta kepada saya diterbangkan ke Cina. Oh, jadi malaikat Israel, oke, di Cina langsung saya cabut nyawanya. Jadi kita tidak bisa, Pak. Ya, kalau sudah meninggal, ya, minum opo wae, kalau sudah meninggal, mau meninggal, meninggal. Nah, ini yang ditakuti. Jadi jarang orang itu yang wis pokoknya aku wani mati. Ya, wani mati ku berarti utangnya akeh. Ngoten nggih? Jadi utangnya akeh wani mati. Apa maneh utang akeh bojo dicengklak tangga. Repot iki malan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.